حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يسر الله عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن مسند الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة على هذه وعلى كل صالحات وإن نظر صلاة الفاتحة يقول صاحب المكان السيد أثار بأحد الدرجة أسأل الله أن تنفعنا بعلومه وبركاته في الدين والدنيا ولا يرجع إليه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Masih jelas di dalam kita tahap ini minggu salis dalam tema adab masyi, adab tetap dalam perjalanan, halaman ke-10, Sohibah baris yang keempat dari bawah. Qala musannifun rahimani wa rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fi daraini radhiyallahu anhu wa ankum. Berkata musannif, wa alla tatalaffata biduni hadath, dan janganlah kau menoleh ke belakang biduni hadath tanpa adanya kebutuhan, atau tataharraqa bi harakatin ghairi la'iqatin, dan jangan banyak bergerak dengan gerakan yang tidak pantas, la siyama terutama idza kana biha tashabbuh bisa, terlebih kalau kita banyak bergerak hampir menyerupai dengan perempuan. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah nyata telah Gusti Allah telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tashabbihina min ar-rijali bin-nisa, menyerupai seorang laki-laki terhadap perempuan, pun sebaliknya menyerupainya perempuan terhadap laki-laki. Jadi musannif nasihat buat kita kemarin di penyisihan kemarin, nasihat buat kita jika kita berjalan la yashhadu bi ahli wahid, jangan pernah kita jalan memakai sedang yang satu, ya. Jadi kalau bisa awian aja ya, kalau pakai sekalian dulu, kalau nggak pakai dulu dipakai sekalian. Jadi musannif bilang kalau jalan kita ke masjid kemana saja berjalan, jangan pernah pakai sedang yang satu. Begitu sama musannif kasih nasihat buat kita semua. Wa alla tatalaffata bidun hajah, jangan kita sering noleh-noleh atau belakang bidun hajah tanpa adanya kebutuhan. Apalagi kalau kita bergerak atau tataharrak bi harakatin ghairi la'iqatin syam, kita bergerak yang mana gerakan kita mutasyabih atau tasyabuh, bahasa tasyabuh, menyerupai sifat-sifat perempuan, gayanya, rambutnya. Kadang kita lihat ada yang sekarang kan laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki. Tabiatnya, malakatnya, hayat kaifiyah, cara-cara mereka, masya Allah menyerupai. Maka kenapa demikian ayuhal jamaah? Karena telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tasyabbihina min ar-rijal bin-nisa. Telah Nabi melaknat kepada orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, identik sekarang, kebanyakan identik sekarang. Bukan berarti keterbatasan kita etos pekerjaan. Ada pekerjaan yang perempuan didikat oleh laki-laki, ada pekerjaan laki-laki yang perempuan. Contoh seperti kayak seller. Jadi kalau kita lihat cuci barang, laundry, banyak kan laki-laki, kan? Atau kita salon atau jahit, gitu kan? Perancang busana, bener kan? Perancang desainer kalau saya, desainer.
secara akal sehat kita lihat desainer ternyata laki-laki yang tabiatnya laki-laki menyerupai dari sifat daripada perempuan. Maka sudah berkatakan ini adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melaknatlah Nabi Muhammad seorang laki-laki yang menyerupai seorang perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai daripada tabiatnya sifatnya laki-laki. Wa la ta'ammadan Allah bin nawafil bil ulama ki muslim bersenasihat jangan pernah kita sekali-kali dengan sengaja an-nazar lihat bin nawafil jadalanillah wal anwa bitu atau bi wujuhil marina wal rukina atau kita dengan sengaja memandang wajah-wajah orang yang sedang berjalan wal rukina atau memandang wajah yang sedang al-rukina orang yang sedang membawa kendaraan kadang-kadang gitu kan. Wa khususan an-nisa al-ajnabiyah. Terkhusus lagi kita kalau memandang dengan sengaja wanita-wanita yang bukan artinya bisa kita nikahkan ajnabiyah. Ya. Maka kita sudah nasihat jangan pernah sekali-kali. Kenapa sih bahasnya kok kita tidak boleh jalan takutnya kita ada sengaja jadi fitnah. Mata kita biasanya mata kuat jendela kan. Di situ ada perempuan takut dia. Atau mata kita memandang orang yang berjalan di situ ada seorang perempuan, ya. Mungkin kita belum bisa. Kalau kita lihat ulama salafus saleh, kalau kita lihat ulama yang dulu ketika dia berbicara dengan seorang ajnabiyah perempuan yang tidak mahramnya ini, wajahnya itu pandangan itu ke bawah. Seperti kita lihat dalam suatu wawancara, ada Habib Hafiz kan, guru besar dia dari Al-Ramad datang ke Indonesia. Ketika diwawancari oleh salah satu presenter dari Taiwan, kita lihat ketika beliau berbicara, wajahnya itu tidak memandang wajah itu seorang perempuan ajnabiyah, tapi dia menundukkan matanya ke bawah atau ke kanan ke kiri, seakan-akan dia tidak mengetahui wajah matanya. Karena ini perkataan ulama. Jadi fa'in Allah ilaihi, kenapa? Fa'in Allah ilaihi, kalau kita memandang wajah perempuan dengan sengaja, malah dengan sengaja haram. Ki Musani memberikan nasihat itu termasuk orang yang li'annahu yajrus syahawat bil qalbi, karena itu bisa mendatangkan dalam hati kita syahwat. Ya, wa yuaddi ila afkari maksudnya sehingga ada pemikiran otak kita. Afkari maksudnya otak yang kotor. Summa ila asyad zina, sehingga mendatangkan dari akal pikiran ke dalam hati jadi apa? Perbuatan zina. Wa hiya kabairul dzunub, dan ini termasuk dosa-dosa yang besar. Mungkin kami bukan sebagai contoh yang bagus, Pak. Kalau pengen contoh yang bagus, jangan melihat kami. Melihatnya dari Yusuf alaihissalatu wassalam. Bayangkan Rasul ada bahasa begini. Seorang raja bisa hilang akalnya, tapi seorang budak bisa mulia dengan akalnya. Bayangkan Siti Zulaikha adalah permaisuri daripada Raja Abdul Aziz. Dia seorang raja, tapi akalnya bisa hilang. Tetapi seorang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam seorang abid, karena itu bukan dijual bahasa budak, tapi dia mempunyai akal. Bayangkan nafsunya itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bisa nahan. Ya, kenapa? Karena nanti ketika dia mengatakan hawa nafsu dalam qalbinya akan mendatangkan maksiat. Makanya itu Yusuf kasih nasihat, gitu kan? Contohnya pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika beliau memandang daripada Siti Zulaikha, ya kan? Beliau palingkan wajahnya dari palingkan paling sehingga cintanya Siti Zulaikha sampai ke bawah gua. Makanya nggak salah kalau ada orang suka sama perempuan, suka sama kendaraan, suka sama mobil, suka sama handphone, suka dengan kuda ompong, karena sudah terpaksa dia ancur hati proses supaya zuina linnas hubbu syahawati minan nisa'i wal bani. Sesungguhnya Allah memberikan perhiasan linnas, kan, yang hubbu syahawat linnas dengan pandangan perempuan, ya kan, linnas wal bani, anak-anak kita kan suka menahan wal qanatil qantarati minazah, apa benda-benda seperti nazah emas, wal fiddah perak, wal khayl kendaraan kuda, ya kan, al-musawwamati minal an'am, segala binatang-binatang ternak itu yang terbang, ikan, sama burung, betul kan? Sama kucing. Allah kasih hubus syahwat. Makanya mungkin kita bisa
belajar daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman orang yang sering mendawamkan sholat, sholat dasar, sholat asar, nggak pernah terlambatkan, sehingga dia diberikan kendaraan yang sangat cepat. Kecepatannya itu malah mengalahkan daripada Lamborghini, mengalahkan Ferrari, Aston Martin. Dia itu suatu kuda namanya, sekuda. Tapi sehingga itu sudah lalai dari Sulaiman. Dan tidak ada salah satu kewajibannya sholat asar. Kenapa? Saking indahnya diurusin kuda. Sehingga dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab dia cinta kepada itu kuda, sehingga dia melalaikan dari ibadah, sehingga dia bunuh itu kuda. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah beri ampun kepada kami dan berikan kami suatu kendaraan yang lebih hebat daripada itu kuda. Bismillah, biqudratillah, Allah berikan dia ilmu, ya, ilmu terbang, ya, dia mempunyai al-wujud, jin kan? Jin yang bisa memindahkan kerajaan ratu dalam istirahat dengan sekejap air kita Allah dengan penglihatan mata. Maka alangkah indahnya kalau kita bisa mengikuti surah daripada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Maka wal'iyadu billah, maka kita berpaling dari hal-hal yang lain. Karena Nabi telah bersabda, dan telah berkata, Allah telah berfirman, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Hai orang-orang yang mukmin, perkataan yang mukmin, yaghudduna min absarihim, jagalah, betullah min absarihim pandangan kanan kalian, wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluan kalian. Dzalika azka lahum, sesungguhnya yang tadi kita kerjakan azka itu lebih bagus buat kalian. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah sangat waspada apa-apa yang kita kerjakan. Maka penting buat kita. Dan nasihat terakhir, wa alam tamsyiya baina marratain, jangan pernah sekali-kali kita menjadi antara dua perempuan. Marratain faqad warada hadis sallallahu alaihi wasallam, adalah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaufa, alasannya apa? Khaufa, takut ayat asal rajula, seorang laki-laki berjalan di hadapan perempuan, imra'atan laisa bi mahramin aw yunzuru ilaiha. Karena itu perempuan bukan mahramnya, bukan mahramnya. Dan kalau kita lihat jadikan fitnah. Mudah-mudahan harapan kami ini nasihat yang kami sampaikan bermanfaat buat kami dan buat kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga pandangan kita, hati kita dari hal-hal yang kurang baik, dan Allah jaga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dari hal-hal yang kurang baik. Amin ya rabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa fa'alna Sulaiman wa kulla ala ilman sakharna ma'ana wa tayra kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin yurfa' wa du'ain mustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.